Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat berikan salam semoga anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengambil hadis 157 yang berbunyi Nabi SAW bersabda, Ajibud da'i wala taruddul hadiyah wala tadribul muslimin. Ada 3 poin yang dipesankan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama, penuhilah undangan. Yang kedua, jangan menolak hadiah. Yang ketiga, jangan memukul kaum muslimin. Berhubungan dengan memenuhi undangan, kita telah bahas bahwa hukum asal memenuhi undangan walimahan itu adalah wajib. Selain dari walimah, terjadi perbedaan pandang ulama antara wajib dengan dianjurkan. Kemudian juga kita telah sebutkan dari keterangan Imam Nawawi hal-hal yang bisa menyebabkan kita boleh tidak menghadiri atau memenuhi undangan walimahan, dan telah disebutkan poin-poinnya, di antaranya ada maksiat, undangan hanya untuk orang-orang kaya dan seterusnya. Kemudian kita juga telah mempelajari tentang makna dari janganlah menolak hadiah. Tidak hadir dalam undangan yang telah diundang akan menyebabkan tersinggungnya orang yang mengundang. Begitu juga menolak hadiah diberikan, seberapapun kecil atau besar. Ketika kita menolak juga akan menyinggung perasaan orang yang memberikan hadiah. Karena ketika seorang memberikan hadiah, dia menghormati, memuliakan orang yang diberinya. Ketika tidak diambil, seakan-akan kita tidak menghargai pemberiannya. Namun dikecualikan di dalam permasalahan ini adalah kalau seandainya ada 3 orang. Yang pertama, hakim atau penguasa daerah. Yang kedua, qadhi atau hakim pengadilan. Yang ketiga, syafi', orang-orang yang sebagai perantara dengan orang-orang yang memiliki jabatan, yang kalau kita lihat sekarang adalah pada umumnya tim sukses. Karena 3 orang ini jika dia menerima hadiah, dia akan merusak sistem. Dan tidak ada proporsionalnya, sehingga dia akan memberikan jabatan kepada orang yang tidak berwenang, yang akan mengakibatkan hancurnya dan hilangnya amanah. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhur sa'ah. Baik. Kemudian wala tadribul muslimin, janganlah kalian memukul
kaum muslimin. Kalau memukulnya aja tidak boleh, apalagi membunuhnya. Kaitannya dengan bab berbuat baik kepada budak adalah di mana? Jangan memukul muslimin. Budak yang muslim karena gara-gara dia adalah tuannya, ya, tidak semena-mena dia memukul bawahannya. Ya, begitu juga bos tidak boleh memukul anak buahnya. Ya. Baik, kita ambil hadis yang berikutnya 158. Qala al-musannif rahimahullah taala wa huwa Imam al-Bukhari rahimahullah taala حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل عن مغيرة عن أم موسى عن علي رضي الله عنه قال كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. Sanad Imam Bukhari sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan bahwa perkataan terakhir yang diucapkan oleh Nabi SAW sebelum beliau meninggal dunia adalah as-salah. Peliharalah salat, peliharalah salat. Ittaqullaha, takutlah kepada Allah, fima malakat aimanukum, pada budak-budak yang kamu miliki. Hadis yang mulia ini, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini adalah pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menitipkan pesan di penghujung dari umurnya. Dan ini menunjukkan pesan-pesan di akhir dari hayat merupakan sesuatu yang sangat penting. Nah, di sini dipesankan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang pertama adalah salat. Salat merupakan satu hal yang perkara yang harus dijaga oleh kaum muslimin. Pembeda antara seorang mukmin dengan orang kafir adalah salat. Kalau kita lihat secara zahir adalah pembeda. Bisa juga kita katakan salat itu adalah identitas seorang muslim. Kalau seorang menunjukkan identitas dirinya adalah dengan KTP. Ada enggak KTP-nya? Kalau seandainya dia tidak punya KTP berarti dia bukan warga, ya, WNI misalkan. Nah, seorang muslim identitas dirinya adalah salat. Karena Nabi SAW mengatakan al-ahdu bainana wa bainahumus shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Janji pembatas antara kita dengan mereka adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat sungguh dia telah kafir. Jadi setiap muslim yang sudah baligh wajib sholat. Ini diingatkan oleh Nabi SAW. Awal perintah hukum yang turun apa? Dari hukum-hukum adalah sholat. Tingginya kedudukan sholat, Nabi SAW menyebutnya ke langit yang ketujuh. Ini menunjukkan tingginya kedudukan sholat. Amalan yang pertama yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti setiap hamba pada hari kiamat adalah sholat. Dan sholat merupakan barometer dari amalan manusia. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah salatuh. Wa idza saluhat saluha sairu amali. Wa idza fasadat fasada sairu amali. Amalan yang pertama
seorang hamba nanti akan ditanya dari amalannya, atau yang dihitung nanti di hari kiamat nanti adalah solatnya. Apabila solatnya itu baik, maka baik seluruh amalannya. Jika seandainya solatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalannya. Jadi ini adalah memegang peranan, mempengaruhi terhadap penilaian terhadap amalan yang lain. Kemudian solat adalah hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya. Ketika dia tidak solat, berarti hubungannya dengan Rabb-nya terputus. Kita katakan solat merupakan identitas seorang muslim, karena bagaimana kita akan membedakan seorang dia muslim atau tidak? Ya, adalah dengan solat. Orang kafir dia berpakaian, berbaju. Orang muslim berpakaian, berbaju. Tapi ketika kita melihat ini pergi ke masjid, solat dia. Yang ini enggak pergi ke masjid, walaupun dia duduk di samping masjid, main domino dekat masjid, ya, di lapau dekat masjid, main domino, udah panggil azan, Allahu Akbar, hayyalas shalah, hayyalal falah. Tapi tidak mendatangi panggilan itu. Lalu ada orang yang non muslim yang duduk bersama dia. Kedua-duanya enggak sholat, enggak apa yang membedakannya. Ya, ada yang satu dia pergi tadi dari lapau, dia pergi berwudu, pergi ke masjid. Nah, kelihatan ini yang pergi sholat, ini muslim. Yang tidak pergi sholat, yang tidak mengerjakan sholat, tidak ada bedanya dengan orang non muslim. Ya, maka oleh karena itu Nabi SAW mengadakan pembatas. Ini kita katakan identitas. Sebagaimana ibu-ibu, identitas dia sebagai muslimah adalah jilbabnya, menutup auratnya. Sebab apa yang membedakan dia antara muslimah dengan non muslimah? Kalau kedua-duanya adalah bayere, tidak menutupi aurat, sama-sama buka kepala, tidak bisa kita membedakan ini muslimah atau tidak muslimah. Tapi ketika satu nutup auratnya, yang satu tidak menutup aurat, kita akan bisa mengatakan, nah ini muslimah. Karena ini ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Puasa. Jika pada bulan Ramadan ada orang sakit dalam perjalanan, boleh dia tidak berpuasa. Dia qadha nanti belakangan. Tapi kalau sholat, tidak ada dispensasinya untuk meninggalkan sholat. Saya tidak mood nih sekarang ini. Nantilah kalau saya mood saya mau sholat. Enggak. Ya, jika seandainya kita sakit tidak bisa berdiri, duduk. Kalau seandainya tidak bisa duduk, berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, menelentang. Pokoknya sholat. Orang yang musafir, dan safar itu adalah satu beban, tetap sholat di jamak. Dan jumlahnya diringankan, ya, diringankan jumlahnya. Yang tadi 4 menjadi 2, diqasar. Tapi tetap sholat. Ya, kalau puasa kan tidak diringankan, boleh dia tidak puasa, tapi nanti mengqadha'nya. Tapi kalau sholat enggak. Kalau seandainya dia tidak bisa ruku, tidak bisa sujud, dia boleh pakai isyarat. Tapi tetap sholat. Sampai di dalam perang pun, ya, dalam perang musuh di depan, tetap juga sholat. Ya, tetap juga sholat. Nah, bagaimana kalau seorang enggak sakit, enggak perang, enggak juga sholat? Maka kita lihat ini bisa perlu dicabut identitas muslimnya. Ya. Makanya kita katakan sholat itu adalah identitas. Karena pentingnya sholat ini, Nabi menjemput ke langit yang ketujuh.
Di akhir hayat Nabi juga dia pesankan as-salat as-salat. Ya. Jagalah salat, jagalah salat. Kemudian yang kedua pesan Nabi adalah ittaqullah, takutlah kepada Allah fima malakat aimanukum, pada apa yang kalian kuasai dari tangan kalian. Maksudnya budak-budak. Budak adalah harta bagi tuannya. Dia jual, dia warisi. Budak tidak mendapatkan gaji. Harta budak adalah harta majikannya. Kalau ke budak saja yang dia adalah hak miliknya majikan, Nabi mengingatkan bertakwalah atau takutlah kepada Allah terhadap budak-budakmu, bersikap kepada budak-budakmu. Nah, bagaimana dengan orang yang merdeka? Dia bekerja dengan kita, pembantu misalkan, baik pembantu perempuan atau laki-laki, ya, tentu lebih kita hargai dan lebih kita hormati, bersikap baik dengan mereka. Sebab ada sebagian dari majikan, memang uang majikannya banyak, tapi dia tidak senang kalau seandainya pembantunya nggak kerja. Ada tipe orang, pokoknya pembantu kerja, tidak ada kerja, dicariin kerja, ya, suruh menggulung karpet, angkat ke atas, ntar sudah sampai di atas, suruh di bawah lagi, ya, bermacam-macam model. Ini adalah bentuk dari majikan yang tidak takut kepada Allah. Ya, pesan Nabi SAW di akhir hayatnya. Ada lagi riwayat yang lain, beberapa riwayat tentang pesan-pesan Nabi, wasiat-wasiat Nabi sebelum beliau meninggal dunia. Ada di antaranya sabda Nabi SAW mengatakan, la tattakhidhu qabri wathanan, janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai berhala, kata Nabi. Sebagai berhala bagaimana ini? Diagungkan untuk mencari berkah, diibadati. Ini larangan Nabi, pesan Nabi sebelum dia meninggal dunia. Itu di antara riwayat yang merupakan wasiat-wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau meninggal dunia. Taib. Jadi ittaqullah fima malakat aimanukum, takutlah kepada Allah pada budak-budak yang kalian miliki. Maksudnya di sini ahsinu ila mamalikikum, berbuat baiklah kepada budak-budak yang kamu miliki. Sekali lagi, kalau kepada budak itu adalah harta majikan, maka majikan disuruh oleh Nabi SAW untuk berbuat baik, bersikap baik, memuliakan, menghormati, tidak membebani tugas melebihi dari kesanggupannya, ya. Maka orang lebih dari itu, artinya orang yang merdeka, orang yang bekerja dengan kita, dia mendapatkan gaji, dia bukan harta kita, tentu lebih harus kita hormati. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya, bab su'il milkah. Hadatsana Abdullah bin Salih qala hadatsani Muawiyah bin Salih an Abdurrahman bin Jubair bin Nufair an abihi an Abi Darda annahu kana yaqulu lin-nas nahnu a'raf bikum minal bayatirah bid-dawab qad arafna khiyarakum min shirarikum amma khiyarukum falladhi yurja khairuhu wa yu'manu sharruhu wa amma shirarukum falladhi la yurja khairuhu wa la yu'manu sharruhu wa la yu'taqu muharrarahu. Bab berbuat buruk, bersikap buruk seseorang kepada
budak-budaknya, lawan dari bab sebelumnya. Ini adalah asar perkataan Abi Darda. Dia mengatakan kepada manusia, apa katanya? Nahnu a'rafu bikum minal bayatirah biddawab. Kami lebih mengenal kalian ketimbang dari dokter hewan terhadap hewan-hewannya. Ya. Qad arafna khiyarakum min syirarikum. Kami sudah tahu orang yang baik di antara kalian dari orang yang tidak baik. Apa ciri-ciri orang yang baik? Beliau mengatakan, amma khiyarukum falladhi yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Orang yang baik itu di antara kalian adalah orang yang kebaikannya diharapkan dan wa yu'manu syarruhu, keburukannya dan kejelekannya terjamin, merasa aman, tidak akan mungkin dia melakukan kejahatan. Kita setelah merasa aman, dia tidak mungkin mengkhianat, dia tidak akan mungkin melakukan keburukan. Yang hanya kita harapkan dia adalah kebaikannya aja. Ini adalah orang yang baik, yang diharapkan kebaikannya dan merasa aman dari keburukannya. Wa amma syirarukum, adapun orang yang jelek di antaramu, orang-orang jelek, falladzi la yurja khairuhu, adalah orang yang tidak diharapkan kebaikannya. Ya, tidak diharapkan kebaikannya. Artinya kalau tidak diharapkan kebaikan, enggak mungkin dia melakukan kebaikan. Wala yu'manu syarruhu, tidak terjaga, tidak merasa aman dari keburukannya. Khawatir terus datang kebaikan, mungkin kalau tidak dari muko di belakang. Ya, kalau berjalan mencido. Ya, dan macam-macam. Artinya tidak pernah dia itu merasa aman dari keburukannya. Wala yu'taqu muharraruhu, dia tidak pernah melepaskan budaknya yang telah memerdekakan diri. Ya. Jadi tadi budaknya memang ketika dia si A jadi budaknya, itu adalah di bawah kekuasaannya. Tapi dia sudah memerdekakan diri, sudah menembus dirinya, berarti dia sudah merdeka. Atau ada orang lain yang menembusnya, yang memerdekakannya. Walaupun demikian, masih juga dia merasa itu adalah budaknya. Dia kuasai terus, dia bebani sebagaimana dia budaknya. Ya. Atau dia anggap dialah yang masih berkuasa. Ini adalah orang, ya, yang tidak diharapkan kebaikannya, artinya adalah orang-orang yang jelek. Kalau seandainya dia sudah membebaskan diri, ya, kalau dia sudah membebaskan diri, ya tidak perlu lagi kita memberikan tugas kepadanya, karena dia bukan milik kita lagi. Nah, jadi di sini bab pembahasan tadi berbuat buruk kepada budak. Nah, di sini poinnya, yakni adalah orang yang buruk itu orang yang jelek, orang yang akhlaknya tidak baik, adalah orang yang selalu berbuat jelek, bersikap buruk kepada budaknya. Sampai budaknya sudah merdeka pun dia tetap ingin menguasai. Wallahu taala alam. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, kalau dia nutup auratnya, orang Kristen menutup auratnya, orang non muslim menutup auratnya, alhamdulillah. Memberikan, ya, manfaat. Berarti dia menutup supaya mata orang muslim tidak berdosa. Tapi bukan berarti bahwa dia adalah seorang muslim sampai dia bersyahadat, atau muslimah sampai dia bersyahadat menyatakan dia Islam. Tapi seorang muslimah, ya, dia tidak berjilbab
sementara Rabbnya di dalam Al-Quran menyuruhnya untuk menutup aurat. Ya, maka kita katakan dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayuhan Nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudinina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dain. Karena hal yang demikian lebih dikenal, lebih mudah dikenal. Ya, maka kita bisa melihat perbedaan antara muslimah dengan non muslimah adalah dalam jilbabnya. Ya, wallahu a'lam. Ya, bagaimana kalau latihan bela diri? Ya nggak boleh kita nyakiti, nggak boleh mukul wajah. Ya, berarti kalau ninjunya jangan sampai menyakiti, gitu kan? Jelas jangan sampai kita memukulnya, ya memukul berarti di situ adalah menyakiti dia. Wallahu a'lam. Ya, sesuai dengan hadis tadi, apabila sholatnya baik maka baiklah amalan yang lain. Apabila sholatnya rusak maka rusak seluruh amalannya. Saya berikan ilustrasi kepada Anda. Ketika seorang pegawai yang menjadi barometer terhadap kinerja pegawai itu adalah kedisiplinan. Datang dia tepat waktu, berapa jam dia kerja dia penuhi, pulang dia setelah tepat waktu. Tapi sedikit kerjanya agak lalai di dalam dia menjalankan tugas misalkan, atau kurang jenius. Yang satu lagi jenius, pintar, ya, tapi datang terlambat, sering absen, pulang cepat. Nah, atasan akan menilai, wah ini orang yang disiplin, bagus disiplin. Kurang-kurang sedikit, tutup mata saya. Dah, ini cepat naik pangkatnya. Gajinya akan ditambah karena dia disiplin. Yang ini, ionya pintar, tapi agak tangka. Ya, datang terlambat, pulang capek, acuk lo, ya, molos, ini gitu ya. Ini tidak bisa diangkat nih. Walaupun kerjanya tadi bagus dia, ide-idenya bagus, ya, tapi di sini dia sebagai barometer. Orang sholat, namun dia banyak bersedekah, maka penilaiannya akan berkurang ke sini. Ya akan berkurang karena sholat itu yang akan mempengaruhinya. Nah, wallahu a'lam. Jadi agar ibadah-ibadah kita tidak menjadi rusak nanti, maka jagalah sholat kita. Coba kita lihat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka sholat yang harus kita jaga dan kita ingatkan kepada keluarga kita agar menjaga sholat. Kita umumkan, mungkin kemarin dapat SMS pemberitahuan pengajian, jadwal pengajian. Tapi qadarullah, HP yang dijadikan sebagai pengirim SMS rusak. Diperbaiki masuk bengkel, keluar bengkel, enggak juga dia baik. Ya. Nah, jadi dalam tahap untuk pemulihan kayaknya tidak bisa dipulihkan lagi ya. Nah, mungkin mengganti. Siapa yang mau berinvestasi di sini silakan. Tapi memang HP-nya E63. Kenapa? Karena ini ada khasiyah, fitur yang bagus. yakni mengirim dengan grup. Jadi setelah masukkan grup langsung dia terkirim 300 orang ya. Langsung otomatis. Jadi enggak per 20 kirim lagi 20, kirim lagi, capek juga jadinya kan gitu kan. Nah, jadi ini salah satu kendala sekarang ini pengajian kita tetap ya. Pengajian kita selagi tidak ada informasi yang berubah sesuai dengan jadwalnya insyaallah kita tetap untuk memudahkan tadi informasi kalau seandainya siapa yang mau berinvestasi mendapatkan pahala dengan setiap SMS ya silakan hubungi koordinator dakwah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.